Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali membagi manusia itu menjadi 4 macam, yang mana sosok yang bergelar Hujjatul Islami ini telah mengelompokkan macam-macam manusia berdasarkan keilmuan mereka. Imam Ghazali ini juga telah memberikan tips-tips bagaimana menghadapi orang-orang tersebut. Ayo kita lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 80, yang mana Imam Ghazali telah menukil dari ungkapan Syekh Khalil bin Ahmad, yaitu Hujjatul Islami telah mengelompokkan manusia itu menjadi 4 macam. Mari kita baca kitabnya. Qala al-Khalil bin Ahmad, ar-rijalu arba'atun, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, fadzalika alimun fattabi'uhu. Yang artinya manusia itu ada 4 macam. 1, seseorang itu yang mengetahui dan sadar bahwa dirinya itu tahu atau mengetahui, maka orang tersebut dinamakan fadzalika alimun, yaitu orang yang berilmu. Maka dengan demikian fattabi'uhu, maka ikutilah orang tersebut. Kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri, fadzalika naimun fa'aikizuhu. Kedua, seseorang yang mengetahui akan dirinya, tapi dia ini tidak sadar bahwa dirinya ini tahu atau mengetahuinya, maka orang tersebut fadzalika naimun, orang tersebut lagi tidur. Orang tersebut orang yang tidur, gitu maksudnya. Dengan demikian fa'aikizuhu, maka bangunkanlah orang tersebut. Kalau ada orang yang tahu akan dirinya, tapi dia ini tidak sadar kalau dia tahu, maka bangunin orang tersebut, ingetin gitu. Ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, fadzalika mustarsyidun fa'arsyiduhu, fadzalika fa'arsyiduhu gitu. Fadzalika mustarsyidun fa'arsyiduhu gitu. Nah, yang ketiga ini adalah seseorang yang tidak mengetahui akan dirinya, dan dia ini sadar kalau dia ini tidak tahu dan tidak mengetahuinya. Maka orang tersebut, kalau ada orang yang tidak tahu dan sadar akan dirinya, bahwa orang tersebut yaitu dinamakan mustarsyidun. Fadzalika mustarsyidun, orang tersebut adalah orang yang mencari petunjuk namanya itu, dan akan orang yang mencari bimbingan. Yang ketiga ini. Jadi dia ini orang yang tidak mengetahui dan dia ini sadar kalau ini tidak tahu, tidak mengerti gitu. Maka orang tersebut fadzalika mustarsyidun, orang tersebut dinamakan orang yang ingin mencari petunjuk dan mencari bimbingan. Dengan demikian fa'arsyiduhu, yaitu tunjukkanlah dan bimbinglah orang tersebut. Nah, terakhir yaitu adalah rajulun la yadri annahu la yadri. Tuh, udah rajulun la yadri annahu la yadri, fadzalika jahilun. Tuh, dari fadzalika jahilun. Maka kalau ada orang yang nomor 4 ini, yaitu orang yang seseorang yang dirinya tidak sadar, tidak sadar orang ini, tidak mengetahui, tidak sadar gitu. Tapi dirinya juga merasa dirinya ini tidak mengetahui gitu. Dari dia tidak mengetahui dan juga dia tidak sadar akan dirinya, maka orang tersebut yang nomor 4 ini, ketika ada orang yang
dirinya tidak mengetahui dan sadar bahwa dirinya tidak mengetahui, maka orang yang namanya yang golongan yang keempat ini adalah yaitu apa? Padalika jahilun, orang tersebut orang bodoh. Orang bodoh ini. Maka dengan demikian fa'arfiduhu, tolaklah, maka tolaklah dan atau hentikanlah penghuni tersebut. Gitu. Jadi dari Imam Khalil bin Ahmad, ya, yang mana kita ini akan menghadapi dari 4 macam, ya, yang mana Imam Ghazali menukil dari perkataan Khalil bin Ahmad dalam kitab Ihya. Jadi orang yang tipe yang pertama ini, Pak, Bapak hadirin dan para mustami, yaitu yang rojulun yadri, ya, rojulun yadri wa yadri annahu yadri, yang padalika alimun fattabi'u. Ini merupakan orang yang berilmu maksudnya. Dan tipe yang pertama ini adalah tipe yang terbaik, ya, yang memiliki kapasitas ilmu yang memadai. Dia ini sadar bahwa dirinya berilmu dan juga berkewajiban untuk mengamalkan ilmunya agar bermanfaat bagi dirinya, gitu, maupun orang lain. Jadi tips menghadapi orang ini yaitu fattabi'u, ikuti orang tersebut. Kalau ada orang yang seperti itu. Kedua, kalau ada orang yang rojulun yadri, ya, annahu, ya, rojulun yadri la yadri, itu maksudnya yang kedua ini. Rojulun yadri la yadri annahu yadri padalika naimun fa'aikizu. Jadi kalau ada orang yang macam kedua ini, orang yang maksudnya lalai, ya, maka kalau ada orang yang lalai tersebut, sadarkanlah dia, ingatin dia. Nah, tipe orang yang kedua ini sering kita jumpai, sering kita lihat di mana-mana, khususnya di kampung kita. Dia ini sudah mempunyai ilmu, pulang dari pondok, pesantren, pulang dari majelis, ya kan, punya ilmu, tapi dia tidak mau apa? Mengamalkannya. Dia tidak tahu juga bahwa dirinya itu berilmu dan tidak mau mengamalkannya. Banyak orang yang di sekitar kita ini yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Akan tetapi bagi dia yang tidak tahu nih bahwa dirinya ini memiliki potensi, memiliki ilmu, keberadaan orang ini seakan-akan dia tidak berguna, gitu. Jadi orang ini kelihatannya potensi, punya ilmu, tapi dilihat di masyarakat kayaknya tidak berguna, dan juga dia tidak mau berbau dan tidak mau mengamalkan. Maka sebelum dirinya bangun dan sadar dari tidurnya, dari kelalaiannya tadi itu, maka tips menghadapi orang ini yaitu mari kita bangunkan dari tidurnya, dari kelalaiannya tadi akan dirinya, supaya menyadarkan bahwa dirinya itu punya potensi, gitu, punya potensi. Nah, itu yang kedua. Dan adapun yang ketiga yaitu tadi warajulun la yadri annahu la yadri. Nah, ini yang sangat menarik. Fadalika mustarsyidun fa'arsyiduhu. Adapun tipe orang yang ketiga ini adalah orang yang tergolong manusia yang baik, ya, orang yang baik, bahwa dia ini sadar akan dirinya ini yaitu memiliki kekurangan, dan juga dia ini sadar kalau dia ini bodoh, gitu. Dia ini merasa kurang, gitu, merasa kekurangan, dan juga dia ini melakukan selalu introspeksi diri, gitu, dan suka menempatkan dirinya di tempat yang pantas baginya, karena dia sadar dan tahu bahwa dia tidak berilmu, ya, dia sadar dia belum punya ilmu, maka dia mau belajar, belajar dan belajar, terus aja belajar. Nah, orang tersebut ini adalah orang yang akan diangkat derajatnya ketika dia nantinya mempunyai ilmu.
Karena dia sadar tadinya itu dia tidak mempunyai ilmu, tapi dia mau belajar dan terus belajar ingin mendapatkan ilmu. Inilah orang yang tipe yang ketiga. Dan orang yang tipe yang ketiga ini adalah orang yang akan diberikan bimbingan dan petunjuk kepadanya. Jadi kalau orang tipe yang ketiga ini, yang tadinya dia ini nggak tahu apa-apa dan dia merasa nggak punya ilmu, tapi dia mau belajar, ayo bimbing mereka, bimbing dia, kasih petunjuk untuk dia supaya dia dapat ilmu. Dan terakhir yaitu adalah rajulun la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun. Nah ini aduh ngeri. Fa'arfiduhu. Yang keempat ini adalah tipe orang, menurut Imam Ghazali, adalah tipe yang merupakan yang paling buruk. Pasalnya selalu dia ini merasa tahu, dia ini orang ini. Selalu dia ini orang yang sok paling ngerti. Selalu dia ini sok punya ilmu. Padahal dia tidak mengerti apa-apa. Manusia yang seperti ini adalah susah untuk disadarkan, diingetin juga. Kalau dikasih tahu pasti dibantah. Nah, sebab dirinya itu adalah lebih mengetahui, mengaku dirinya itu tahu, merasa paling benar, merasa paling mengerti. Maka dengan demikian ketika menemukan orang yang tipe yang keempat ini, macam yang keempat ini adalah, maka kita akan awas, berhati-hati. Kita harus awas, hati-hati ketika menemukan yang tipe yang keempat ini. Ya, kita harus hati-hati kepadanya, dan juga kita juga harus menghentikan perbuatan orang tersebut. Karena dia sudah merasa paling benar, merasa paling ngerti, merasa sok punya ilmu, tapi sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Nah, maka dengan demikian hati-hati dengan orang tersebut dan harus kita hentikan perbuatannya. Nah, maka setelah mengetahui tipe-tipe manusia yang disampaikan oleh Hujjatul Islami Imamuna Ghazali, yang dinukil dari ungkapan Syekh Khalil bin Ahmad, mari kita sama-sama introspeksi diri kita nih, khusus di pribadi saya, umumnya kepada yang mendengarkan. Di kelompok manakah kita ini, ya, di kelompok manakah diri kita berada dari tipe 4 macam ini? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, keterangan yang saya ambil di kitab Ihya Ulumuddin, bahkan di kitab yang lain pun ada, yaitu di kitab Muqasyafatul Qulub, sama keterangannya seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit, mudah-mudahan, dan juga umumnya kepada yang mendengarkan, sehingganya kita bisa sama-sama muhasabah diri, kita masuk ke kategori mana. Kalau dari pribadi saya kayaknya waduh, tidak ada kayaknya yang keempat-empatnya gitu. Ya mudah-mudahan aja ada lah gitu kan. Syukur-syukur masuk ke tipe yang ketiga lah gitu kan. Jadi merasa diri tidak punya ilmu tapi terus mau belajar misalnya. Mudah-mudahan ya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.